Hai guys, selamat datang di Anak Pak Kos. Jangan lupa like dan subscribe. Vaksin dari virus corona atau COVID-19 belum juga ditemukan. Padahal virus itu sudah menginfeksi 200-an ribu lebih orang di seluruh dunia sejak ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember lalu. Beberapa obat seperti Avigan dan Chloroquine disebut sudah terbukti mampu mengobati pasien COVID-19 di beberapa negara yang terjangkit. Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan sudah memesan obat-obat itu untuk membantu menyembuhkan pasien terinfeksi di Indonesia. Pada konferensi pers via video live streaming, Jokowi mengatakan sudah memesan obat itu dalam jumlah yang cukup banyak dan sedang melakukan pemesanan tambahan. Lalu, apa sebenarnya Avigan dan Chloroquine? Avigan merupakan obat favipiravir yang dikembangkan oleh Fujifilm Toyama Chemical. Fujifilm Toyama mengembangkan obat ini pada tahun 2014. Obat itu awalnya digunakan untuk mengobati flu. Otoritas medis di China mengatakan mereka menguji obat antivirus favipiravir itu pada 340 pasien dan menemukan bahwa obat itu mampu mengurangi waktu pemulihan dan meningkatkan kondisi paru-paru pasien yang terinfeksi COVID-19. Pasien yang terinfeksi yang diberi obat itu di Wuhan dan di Shenzhen juga dites negatif untuk virus setelah rata-rata 4 hari. Dibandingkan dengan rata-rata 11 hari untuk mereka yang tidak diobati dengan obat itu. Para peneliti juga menemukan bahwa kondisi paru-paru membaik pada sekitar 91% dari pasien yang diberi obat dibandingkan dengan 62% dari mereka yang tidak meminumnya. Dalam uji coba Wuhan, obat itu juga terlihat memperpendek durasi demam pasien dari rata-rata 4,2 hari menjadi 2,5 hari menurut Pharmaceutical Technology. Dokter di Jepang menggunakan obat yang sama dalam studi klinis pada pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang dan sudah diberikan pada pasien positif di Jepang sejak Februari. Tetapi sumber Kementerian Kesehatan Jepang menyatakan obat itu tidak efektif pada orang yang dengan gejala yang lebih parah. Oh ya guys, buat yang belum subscribe, buruan subscribe biar channel Anak Pak Kos bisa bermanfaat untuk kita semua. Love you. Chloroquine fosfat ada dalam kelas obat yang disebut anti malaria dan amebisida. Menurut Madeline Plus, obat ini sudah digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit malaria selama sekitar 70 tahun. Itu juga digunakan untuk mengobati amebiasis atau infeksi parasit Entamoeba histolytica di usus. Obat ini bisa digunakan oleh bayi hingga dewasa namun dengan dosis yang berbeda-beda dan juga biasanya diberikan atas saran dokter. Baru-baru ini, CEO Space Elon Musk dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggembar-gemborkan bahwa Chloroquine mampu membunuh virus corona atau COVID-19. Pada akun Twitternya, Elon Musk memberikan pernyataan bahwa obat Chloroquine layak dipertimbangkan sebagai pengobatan potensial untuk menangkal virus corona. Sementara itu, Trump mengatakan obat tersebut telah digunakan dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Ia juga menyebutkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA Amerika Serikat sudah menyetujui penggunaan chloroquine. Bahkan boleh beredar dengan resep dokter. Biasanya FDA akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyetujui sesuatu seperti itu. Dan itu disetujui dengan sangat-sangat cepat dan sekarang disetujui dengan resep dokter. Ternyata chloroquine belum disetujui oleh FDA untuk mengobati COVID-19. Belum ada obat lain yang bisa mengobati penyakit yang disebabkan virus corona itu. Ini ditegaskan kembali oleh FDA bahwa tidak ada terapi atau obat yang disetujui oleh FDA untuk mengobati, menyembuhkan atau mencegah COVID-19. Chloroquine masih akan diuji secara klinis dengan pasien corona. Paling tidak untuk pasien dengan gejala ringan atau sedang untuk membantu penyembuhan penyakit.
Sementara itu, Bayer mengumumkan menyumbangkan 3 juta tablet obat kloroquine dengan nama Resocin ke pemerintah. Bayer mengatakan data baru dari perkembangan di Cina, meski masih terbatas, menunjukkan potensi penggunaan Resocin dalam mengobati pasien corona. Sementara itu, menurut CNET, obat ini memang sepertinya dapat memblokir virus dari mengikat ke sel manusia dan masuk ke dalamnya untuk mereplikasi. Ini juga merangsang sistem kekebalan tubuh. Jadi, sebenarnya 2 jenis obat di atas bukanlah antivirus dari corona sesungguhnya, karena antivirus yang sesungguhnya belum ditemukan. Penyakit yang disebabkan oleh virus sebaiknya diobati dengan antivirusnya, tapi ini hanyalah obat yang bisa digunakan untuk pemulihan. Kekurangannya karena obat ini belum disetujui oleh FDA, jadi belum diketahui secara pasti efek samping obat ini untuk penyakit ini. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ya.